Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya R. Akili Arafri, nomor NIM 20 12 11 753 dari kelas 2A. Baiklah, di sini saya akan mencoba untuk mempresentasikan anatomi fisiologi sistem kardiovaskular. Langsung saja ke materinya. Sistem kardiovaskular. Sistem kardiovaskular ini merupakan organisasi sirkular darah yang pada prinsipnya terjadi di jantung, pembuluh darah, dan saluran limfa. Sistem ini berfungsi untuk mengangkut oksigen, nutrisi, dan zat-zat lain yang untuk didistribusikan ke seluruh tubuh, serta membawa bahan-bahan hasil akhir metabolisme untuk mengeluarkan dari tubuh. Selain itu, fungsi dari sistem kardiovaskular ini yaitu memberikan dan mengalirkan suplai oksigen dan nutrisi ke seluruh tubuh, jaringan, dan organ tubuh yang diperlukan dalam proses metabolisme. Secara normal, sistem kardiovaskular ini setiap jaringan pada organ tubuh akan menerima aliran darah dalam jumlah yang cukup sehingga jaringan dan organ tubuh menerima nutrisi dengan adekuat. Selanjutnya yaitu di sistem kardiovaskular ini tentu berkaitan dengan jantung. Di sini letak jantung terletak pada rongga torak atau dada, sekitar garis tengah antara sternum dan tulang dada di belah anterior dan vertebra atau tulang punggung. Di sebelah posterior itu menurut Sherwood Laurale. Bagian depan dibatasi oleh sternum dan costae 3, 4, dan 5. Hampir 2/3 bagian jantung terletak di sebelah kiri garis medium sternum. Jantung terletak di atas diafragma, miring ke kiri, dan apek kordik berada di paling depan dalam rongga torak. Apek kordik dapat diraba pada ruang interkostal 4-5, dekat garis medioklavikular kiri. Batas kranial jantung dibentuk oleh aorta ascendens, arteri pulmonalis, dan vena cava superior. Menurut Aurum tahun 2007. Pada dewasa, rata-rata panjangnya kira-kira 12 cm dan lebar 9 cm dengan berat 300-400 gram. Selanjutnya yaitu ruang jantung. Ruang jantung dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu antrium kanan atau serambi kanan. Antrium kanan yang berdinding tipis ini sebagai tempat penyimpanan darah dan sebagai penyalur darah dari vena-vena. Sirkulasi sistemik yang mengalir ke ventrikel kanan, darah yang berasal dari pembuluh darah vena masuk ke dalam antrium kanan melalui vena cava superior. Vena cava superior dan coronarius dalam muara vena tidak terdapat katup-katup sejati. Selanjutnya yaitu yang kedua, ventrikel kanan atau bilik kanan. Pada ventrikel kanan, setiap ventrikel harus menghasilkan kekuatan yang cukup besar untuk dapat memompa darah yang diterima dari antrium ke sirkulasi pulmonal maupun sirkulasi sistemik. Ventrikel kanan berbentuk bulan sabit guna menghasilkan kontraksi bertekanan rendah yang cukup untuk mengalirkan darah ke dalam arteri pulmonalis. Selanjutnya yang ketiga, antrium kiri atau serambi kiri. Antrium kiri menerima darah yang kaya oksigen dari kedua paru melalui
buah vena pulmonalis. Antara vena pulmonalis dan antrium kiri tidak terdapat katup sejati. Oleh karena itu, perubahan tekanan antrium kiri mudah membaik secara retrograd ke dalam pembuluh paru-paru. Selanjutnya yang terakhir, yang keempat, ventrikel kiri atau bilik kiri. Ventrikel kanan menghasilkan tekanan yang cukup tinggi untuk mengatasi sirkulasi sistemik yang mempertahankan aliran darah ke jaringan perifer. Ventrikel kiri menerima darah dari antrium kiri dipompakan ke seluruh tubuh melalui aorta. Tebal dari dinding ventrikel kiri normalnya adalah 120 mg Hg dan diastolik 0, sampai 10 mm Hg dengan saturasi oksigen sebesar 95 sampai 98%. Selanjutnya yaitu katup jantung. Katup yang pertama yaitu katup bikuspida atau mitral. Lokasi katup bikuspida yaitu antara antrium kiri dan ventrikel kiri, yang berfungsi terdiri dari dua katup yang mencegah aliran balik darah dari ventrikel kiri ke antrium kiri selama kontraksi ventrikel. Selanjutnya yaitu yang kedua, katup semilunar aorta. Lokasi katup semilunar aorta itu antara ventrikel kiri dan aorta, yang berfungsi terdiri dari 3 flap atau bulan membentuk setengah, mencegah aliran balik darah dari aorta ke ventrikel kiri selama kontraksi ventrikel. Selanjutnya yang ketiga yaitu katup trikuspid. Lokasi katup trikuspida antara antrium kanan dan ventrikel kanan, yang berfungsi terdiri dari 3 daun katup mencegah aliran balik darah dari ventrikel kanan ke antrium kanan selama kontraksi ventrikel. Selanjutnya yaitu yang keempat, katup semilunar paru. Lokasi katup semilunar paru antara antrium kiri dan ventrikel kiri, yang berfungsi terdiri dari dua katup yang mencegah aliran balik darah dari ventrikel kiri ke antrium kiri selama kontraksi ventrikel. Selanjutnya yaitu lapisan jantung. Lapisan jantung ini yang pertama yaitu perikardium atau epikardium. Epi yang berarti di atas, kardium yang arti jantung. Yang dimana ini adalah suatu membran tipis di bagian luar yang membungkus jantung, terdiri dari dua lapisan yaitu perikardium fibrosum atau viresal, merupakan bagian kantong yang membatasi pergerakan jantung terkait di bawah sternum, tendinium, diafragma. Bersatu dengan pembuluh darah besar merekat pada sternum melalui ligamen sternorikardial. Perikardium sorum yang kedua yaitu perikardium sorosum atau parietal. Ini dibagi menjadi dua lapisan yaitu perikardium parietalis membatasi perikardium fibrosum, sering disebut epikardium, dan perikardium visceral yang mengandung sedikit cairan yang berfungsi sebagai pelumas untuk mempermudah pergerakan jantung. Selanjutnya yaitu miokardium. Mio yang berarti otot, merupakan lapisan tengah yang terdiri dari jantung membentuk bagian besar dinding jantung. Serat-serat otot yang tersusun secara spiral dan melingkari jantung. Itu menurut Sherwood Laurel. Lapisan ini akan menerima darah dari arteri koroner. Selanjutnya yaitu endokardium, berarti diam
adalah lapisan tipis endotelium, suatu jaringan epitel unik yang melapisi bagian dalam seluruh sistem sirkulasi. Selanjutnya yaitu otot jantung. Otot jantung merupakan penyusun dinding jantung yang terdiri dari sel-sel kardiomikosit atau sel otot mikokardiotel yang berjumlah 1 atau 2, 3, 4 sel yang sangat jarang terjadi. Otot jantung bergerak di bawah kesadaran yang tak dipengaruhi oleh perintah otak atau saraf pusat. Fungsi dari otot jantung ini yaitu membantu pemompa darah ke seluruh tubuh, membersihkan otot hasil metabolisme atau karbon dioksida. Yang kedua, sel-sel pada otot jantung membantu dalam kontraksi sel lainnya. Otot jantung menyediakan cara pemompa ventrikal pada jantung. Yang ketiga yaitu otot jantung berfungsi meremas darah sehingga dapat keluar dari jantung saat berkontraksi dan mengambil darah pada relaksasi. Selanjutnya yaitu ciri-ciri otot jantung. Otot jantung memiliki bentuk yang memanjang, yang kedua mempunyai inti sel yang berada di tengah. Yang ketiga, cara kerja otot jantung ini berada di luar kesadaran atau tidak dipengaruhi oleh otak atau saraf pusat. Yang keempat yaitu serat pada otot jantung berupa sarkolema atau terdiri atas miofibril yang terlihat berdampingan. Selanjutnya yaitu suara jantung. Suara jantung terjadi akibat proses kontraksi jantung. Bunyi jantung yaitu loop dan dup dan dapat didengarkan melalui stetoskop. Bunyi jantung loop terjadi pada saat katup AP menutup dan dup pada saat katup semilunar tertutup. Berikut suara bunyi jantung. Suara bunyi jantung yang pertama yaitu ditimbulkan akibat penutupan katup mitral dan tricuspidalis. Yang kedua yaitu suara jantung timbul akibat menutup katup seminularis aorta dan seminularis pulmonar. Yang ketiga, bunyi jantung terjadi akibat pengisian ventrikel pada fase diastol. Yang keempat, bunyi jantung yaitu terjadi akibat kontraksi atrium. Terima kasih, hanya itulah yang dapat saya presentasikan. Jika ada salah, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.